Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi semua teman-teman. Apa kabar? Kami hadir kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap semua dalam keadaan baik-baik. Dan sebelum kami lanjut, perlu kami informasikan bahwa nomor telepon 0853 1267 8580 yang dulu pernah kami gunakan, untuk saat ini kami sudah tidak menggunakannya. Jadi Bapak Ibu yang ingin terhubung dengan kami bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di layar YouTube. Ya. Jadi supaya komunikasi bisa berjalan dengan baik. Misalnya ada yang ingin bersaksi, atau ada yang ingin konseling, atau ada yang ingin minta didoakan, atau yang ingin terhubung dengan kami, silakan menghubungi nomor handphone yang ada di layar YouTube. Oke, teman-teman, kita lanjut ke acara kesaksian. Kami terus hadir dengan sukacita karena memang hal yang terpenting di dalam hidup manusia adalah mengetahui kasih Tuhan, mengenal kasih Tuhan, bahkan menerima mengalami kasih Tuhan. Hidup ini itu adalah hal yang terpenting, itu adalah hal yang terutama. Karena kasih Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Kalau setan adalah pribadi yang jahat, setan ingin membunuh manusia sejak semula. Itu yang dikatakan Yohanes 8 ayat 44. Oleh sebab itu hanya Tuhan Yesus yang baik. Setan itu adalah makhluk yang sangat jahat. Dia ingin menumpahkan darah manusia. Karena memang setan itu haus darah, ya. Kenapa? Karena dengan membunuh, dengan mencurahkan darah manusia, maka manusia akan mati menderita binasa. Tapi Tuhan Yesus datang menolong kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkorban, ditumpahkan darahnya sebagai anak domba. Ya, kalau di perjanjian lama hari raya korban, tetapi korban yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan sebagai anak domba Allah yang dikorbankan, karena kalau hewan darahnya itu hanya lambang, tidak bisa menguduskan hidup manusia. Dan di hadapan iblis itu tidak layak. Yang iblis tuntut itu adalah darah manusia, karena manusia sudah jatuh ke tangan iblis, sudah berbuat dosa. Makanya manusia harus mati karena setan itu ingin membunuh semua manusia. Yohanes 10 juga ayat 10 berbunyi, pencuri datang hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh sebab itu kita bersyukur kasih Tuhan yang begitu ajaib, yang terus dinyatakan kepada manusia dari satu narasumber kepada narasumber yang berikutnya. Itulah yang kami rindu untuk bagikan kepada teman-teman. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa tercerahkan, kita bisa mengenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Yang banyak orang tidak mengenal, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang membenci, bahkan ada begitu banyak orang yang antikris, yang tidak ada alasan, mereka tidak tahu, tidak mengerti, tapi karena manusia dikuasai iblis, mereka begitu membenci Tuhan Yesus. Ya, itulah bagaimana manusia dikuasai kegelapan. Nah, saya pikir saya tidak perlu berpanjang kata karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita, dan kita sambut Ibu Nina. Shalom Ibu Nina. Shalom Bapak. Ya, Selamat malam. apa kabar? Apa kabar Baik. Ibu? Baik. Ya. Puji Puji Tuhan. Tuhan, Ibu Nina berkesempatan dan mau berbagi dengan kita teman-teman bagaimana beliau mengalami kasih Tuhan, ya. Beliau adalah orang yang tadinya dari latar belakang iman yang berbeda. Beliau tidak percaya Tuhan Yesus, bahkan beliau dari orang-orang yang menentang Tuhan Yesus, ya. Tetapi pada malam hari ini
Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kasih-Nya terlalu besar. Sekalipun Dia ditentang, sekalipun Dia dihina, sekalipun banyak orang yang menghujat, menista, tetap saja Tuhan Yesus baik. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada umat-Nya untuk selalu hidup di dalam kasih-Nya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Makanya waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada yang bisa membantah kalau ini adalah Tuhan. Hanya orang-orang yang dikuasai kegelapan, hanya orang-orang yang pikirannya error, yang selalu mengatakan, dia hanya manusia. Memang betul dia pinjam tubuh manusia, tapi kepribadiannya, sifatnya itu ilahi. Tidak ada orang yang sudah dihancurkan, dibunuh di atas kayu salib, masih mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah lautan kasih, itulah yang dibutuhkan manusia. Manusia membutuhkan kebaikan, ya. Kalau hanya Tuhan Yesus itu hanya sekelas nabi, sekelas rasul, sekelas manusia, dia pasti sudah melawan. Dia pasti sudah melakukan satu tindakan untuk membalas kepada orang-orang yang melakukan kejahatan pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi semua manusia. Makanya dia berkata, ampunilah mereka. Nah, teman-teman jangan terlambat. Kalau Anda ingin merasakan sukacita, damai sejahtera, hidup yang penuh dengan kemenangan, percayalah kepada Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya hidupmu diubahkan, dipindahkan dari kematian kepada kehidupan, dari kegelapan kepada terang, dari kuasa kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya, dari kehidupan daging kepada kehidupan roh. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Nina. Ya, shalom Bu Nina. Salam. Salam Ya, Pak. apa kabar Bu? Ya, apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya Bu sudah mau hadir dan mau bersaksi. Ibu asalnya sebetulnya dari mana Bu? Dari kota mana Ibu asalnya? Dari kota Bogor. Oh, memang asli orang Bogor ya Bu? Ya, asli orang Bogor. Ya, oke. Puji Tuhan. Boleh tahu kapan Ibu percaya Tuhan Yesus? Belum lama, belum ada sebulan. Oh, belum ada sebulan ya? Iya, oh, pantesan masih menggunakan ini ya, masih menggunakan jilbab ya? Emang dari kecil. Dari kelas 1 kecil. SD. Iya, dari kelas 1 SD sudah menggunakan. Oh gitu, dari kelas 1 SD ya Bu ya? Iya. Apa yang mendorong Ibu sampai menggunakan jilbab pada waktu itu? Apa bisa dianjurkan? Apa memang itu perintah agama atau bagaimana Bu? Ya emang kalau itu mah emang dari keluarga saya kan keluarga ini gitu ya, nggak boleh lepas jilbab. Jadi saya harus pakai harus mengikuti peraturan namanya orang tua gitu, harus pakai jilbab gitu. Oh, jadi memang itu peraturan di dalam keluarga ya? Iya. Ibu, kalau orang tua dari mana Bu asalnya Bu? Sama, dari Bogor juga asli. Oh, dari Bogor juga ya? Jadi ya. Papa Mama asli dari Bogor ya? Iya, Papa Mama dari Bogor. Iya. Suaranya bisa agak besar sedikit Bu, supaya terdengar ya, karena ini kadang jaringan ini membuat suara kita jadi terdengar kecil. Oke. Ibu, Ibu berapa bersaudara Bu? Semuanya dua bersaudara. Yang satu sudah nggak ada. Oh,
Kenapa? Sudah meninggal apa bagaimana, Bu? Ya sudah meninggal. Oh. Terus sekarang berarti tinggal Ibu sendiri apa? Apa bagaimana? Semuanya ada 3 bersaudara termasuk saya. Yang satu sudah meninggal, berarti tinggal saya sama adik saya doang. Oh, oke. Iya, 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 iya. Terus adik Ibu sudah percaya Tuhan Yesus apa belum? Apa bagaimana? Belum, dia belum percaya Tuhan. Dia masih Oh. masih Islam, belum percaya. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Kalau orang tua masih ada apa bagaimana? Apa sudah meninggal, Ibu? Orang tua yang perempuan sudah nggak ada, ya tinggal yang orang tua yang laki. Oh, tinggal orang tua yang laki ya? Ya. Iya. Oke. Ibu bisa ceritakan dulu waktu masih di iman yang lama, seperti apa kegiatan Ibu? Apakah Ibu orang yang taat misalnya sholat atau puasa? Seperti apa kegiatan Ibu pada waktu itu? Waktu itu kegiatan saya emang sholat, tiap itu sholat, nggak pernah meninggalkan namanya sholat 5 waktu, puasa, nggak pernah tinggalkan. Di waktu pas bulan suci itu saya nggak pernah terawih, nggak pernah apa gitu. Di situ saya juga makanya begitu saya kenal Tuhan, begitu saya kenal sama suami saya nih yang sekarang, dia juga udah percaya Tuhan udah lama. Maka saya ikut sama suami saya gitu. Mungkin ada yang sirik, soalnya kan waktu pas ada acara apa gitu saya nggak pernah datang gitu, macam maulidan atau acara apa gitu nggak pernah datang gitu. Iya, saya nggak bisa berkata apa-apa, saya hanya berdiam diri di dalam gitu, di dalam rumah. Lebih baik saya di dalam rumah daripada saya di luar rumah hanya mendengar omongan orang yang nggak penting gitu, Pak. Ya, ya, ya. Terus Ibu kegiatan-kegiatan pada waktu itu selain sholat apalagi puasa Ibu jalankan juga apa bagaimana? Waktu semenjak saya dihujat, udah saya nggak pernah puasa, nggak pernah sholat. Biar orang mau kata apa, ada orang pada pernah ngomong kalau saya ini orang kafir, orang apa, orang tua saya juga bilang bahwa istilah kata lu tuh orang kafir, nggak pernah menjalankan ini gitu, nggak pernah menjalankan sholat 5 waktu atau apa. Di situ saya kayaknya merasa tersinggung gitu, Pak. Karena saya waktu itu saya masih Islam. Gitu. Tetapi sebelumnya Ibu rajin Saya sholat, rajin puasa. Rajin. Waktu itu sholat 5 waktu saya nggak pernah tinggalkan, puasa saya nggak pernah tinggalkan. Gitu. Kalau ngaji Ibu lakukan juga? Kalau ngaji ya jarang-jarang sih saya ngaji emang. Tapi kalau Al-Quran Ibu baca, pernah tamat apa bagaimana, Bu? Enggak pernah tamat saya. Cuma sampai di Alhamdulillah sama di Kulhu doang. Iya, mungkin iya. Baik. Nganggapnya saya itu orang kafir gitu, nggak kenal Quran gitu. Oh, iya, iya. Oke, Ibu bisa ceritakan kenapa sampai Ibu beralih dan pindah untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang menyebabkan Ibu sampai beralih? Sampai saya beralih ke Tuhan waktu malam kemarin tuh saya sedang tidur lelap, entah kenapa tuh dalam impian saya tuh kayak ada yang kayak ada yang ngebisikin atau ngebangunin saya, ada sinar gitu, sinar cahaya, sedangkan nggak tahu tuh sinar itu dari mana datangnya. Yang saya tahu waktu saya tidur itu kan lampu semua mati gitu. Tapi dalam impian saya sinar
cahaya sinar terang menerang itu datang dalam impian saya. Gitu. Terus cahaya itu narik tangan saya, nggak tahu tangan siapa, saya juga nggak tahu gitu. Sehingga saya pun terbangun dari tidur saya. Ada cahaya. Iya, ada cahaya dalam impian saya. Sehingga saya pun terbangun. Sampai saya berkata, puji Tuhan, apa kayak ini yang dinamakan saya harus ikut gitu. Harus percaya Tuhan itu ada atau gimana. Sedangkan saya belum pernah melihat bahwa Tuhan itu ada apa enggak gitu. Dari mana Ibu tahu kata-kata puji Tuhan? Ibu kan tadinya kan dari hati saya yang paling dalam bahwa saya harus mengatakan puji Tuhan itu. Dari pas sinar cahaya itu datang dari impian saya harus menyebutkan puji Tuhan dalam hati saya. Itu tandanya bahwa Roh Kudus mulai bekerja di dalam hidup Ibu ya? Iya. Makanya sampai sekarang saya pun percaya bahwa Tuhan itu semenjak saya sakit, semenjak dari kemarin-kemarin saya sakit berobat udah sono sini enggak itu, akhirnya saya mengatakan begitu saya minta mohon sama Tuhan Yesus, alhamdulillah 2 hari kemudian saya sembuh. Akhirnya saya menyebutkan puji Tuhan, saya bisa jalan lagi, kepala saya sudah hilang sakitnya, kaki saya pun udah nggak kerasa sakit lagi, puji Tuhan, saya gitu sendiri. Terus pernah saya keceplosan di samping saya ada tetangga saya yang Muslim. Saya menyebutkan puji Tuhan, terus dia pun berkata, kenapa kamu ngomong puji Tuhan? Puji Tuhan itu bukannya orang ini Yesus. Nah, di situ saya keceplosan. Berarti kamu tuh orang kafir, kenapa harus ngomong puji Tuhan? Tuh di situnya. Maka saya merasa menghindar dari tetangga. Iya. Oke. Itu memang karya Roh Kudus, memang kadang-kadang kita di luar kesadaran kita, tapi itulah yang terjadi. Jadi tanpa kita sadari bahwa perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan itu sudah hadir di mulut kita, dan itu pekerjaan Roh Kudus, ya. Ibu percaya Tuhan Yesus tahun berapa? Percaya Tuhan Yesus itu belum lama. Oh ya. Berarti baru ya kejadiannya ya? Iya. Iya. Nah, setelah Ibu mendapatkan sinar seperti itu, terus bagaimana reaksi Ibu yang Ibu terbangun itu? Apa yang sesungguhnya yang Ibu rasakan di dalam hidup Ibu? Saya ya merasakan bahwa kehidupan saya sekarang ini semakin lama semakin jauh ya. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Ya. Terus pada saat mana Ibu mau memilih Tuhan Yesus? Pada saat mana itu sampai Ibu begitu yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Pada saat mana, Bu? Pada saat dalam impian saya hadir itu, maka saya percaya bahwa Tuhan itu ada dan akan menolong hambanya. Iya. Itu kejadiannya berapa kali dalam hidup Ibu? Sekali saja apa beberapa kali Ibu melihat itu cahaya? Dua kali, malam Minggu sama malam Jumat kemarin. Oh, 2 kali ya? Ya. Nah, setelah itu Ibu menceritakan kepada orang lain nggak bahwa saya melihat cahaya? Enggak, saya enggak menceritakan sama siapa-siapa. Soalnya kalau seandainya saya menceritakan pada tetangga, orang itu nggak bakal percaya bahwa saya pernah didatangin cahaya. Dalam impian nggak ada yang percaya. Iya. Oke. Terus setelah
ibu mendapatkan cahaya, mendapatkan penglihatan itu, terus kemudian ibu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya terima. Seberapa yakin ibu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu ada. Seyakin-yakinnya? Ya. Dan itu adalah Tuhan Yesus, apa bagaimana? Iya, Tuhan Yesus. Karena dia pernah menolong saya dari saya sakit sampai saya nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Seberapa yakin ibu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Saya yakin bahwa Tuhan itu ada, yakin, saya yakin dalam hati saya yakin, benar-benar yakin. Yakin memang Tuhan ada, tapi yakin Tuhan itu siapa, Bu, yang ibu yakini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus ya. Seberapa yakin ibu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Seyakin-yakinnya. Jadi berarti tidak ada yang lain ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan ya? Ya. Nah, oke, baik, Bu. Terus setelah ibu percaya Tuhan Yesus, tantangannya apa saja yang ibu alami? Tantangan dari keluarga atau dari teman atau dari ini, seperti apa tantangannya, Bu? Tantangannya, tantangan dari orang tua saya menjauh karena saya nggak pernah menuruti kata-kata orang tua saya. Orang tua saya pengennya saya masih kayak yang dulu gitu, masih menjalankan ibadah, tapi saya kagak pernah ini tantangannya. Halo? Iya. Tantangannya dari orang tua saya. Dari keluarga? Dari keluarga. Oh. Seperti apa tantangannya? Orang tua bilang apa? Orang tua bilang kalau saya itu orang kafir, nggak pernah menjalankan ibadah 5 waktu, saya jauhi. Itu yang ini. Dan keluarga saya emang udah membenci saya dari dulu. Oh, gitu. Jadi kalau orang tuanya ibu memang sangat rajin melakukan kegiatan agama, apa bagaimana? Iya, dia sangat rajin. Makanya orang tua pun sempat bilang kalau saya nggak nurutin kata dia, lebih baik saya keluar dari rumah itu. Akhirnya saya terkatung-katung di jalanan sana sini, nggak tahu asal usulnya, sampai suami saya pun menghujat saya, anak-anak saya pun menghujat saya sampai sekarang. Akhirnya saya bertemu dengan lelaki yang baik hati, mau menerima saya, dan dia pun sama, dia juga percaya sama Tuhan. Alhamdulillah saya berdiam di rumah Pak Pendeta yang saya sekarang tempatin. Akhirnya saya nggak kehujanan, kepanasan nggak kepanasan. Puji Tuhan saya ditempatkan di rumah Pak Pendeta itu. Jadi ibu istilahnya dikucilkan sama keluarga ya? Tidak diakui. Iya, nggak diakui. Nah, suami yang lalu berarti sama-sama satu iman ya, Muslim ya? Iya. Oke, berarti ibu diceraikan suami karena ibu percaya Tuhan Yesus, apa bagaimana? Iya, karena saya percaya Tuhan Yesus. Sebab semenjak saya masih bersama suami saya pernah berdoa. Nah, dia pun bilang gini, kenapa kamu berdoa kok nggak pakai hijab, nggak pakai apa gitu. Saya pernah melepas hijab ini, nggak pernah pakai. Saya berdoa. Kenapa berdoanya? Biasanya kalau orang Muslim berhadap kiblat, kenapa ini beda gitu? Kenapa kalau bangun tidur langsung berdoa gitu? Di situ suami saya udah menghujat saya, dan 2 hari saya langsung diceraikan.
Sama keluarga saya pun saya nggak diaku di situ. Sudah berkeluarga sudah berapa lama Ibu terus diceraikan? Saya berkeluarga, saya udah hampir 5 tahun. Terus sekarang sudah dapat suami yang baru ya? Apa Iya, gimana, Bu? Iya, saya punya suami yang baru. Dia pun udah percaya Tuhan udah lama. Oke. Terus selain dari keluarga, tantangannya dari siapa lagi, Bu? Setelah Ibu percaya Tuhan Yesus? Dari saudara-saudara saya, macam adik-adik keluarga saya, masuk keluar adiknya bapak saya gitu. Semua pada menghindar dari saya gitu. Iya. Kalau dari luar, tantangan dari luar, dari orang lain ada nggak? Ada, paling tetangga saya. Seperti apa? Dalam bentuk apa, Bu? Apa ya, dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk apa? Iya, dalam ini bentuk menghindari saya. Biasanya kan dia selalu ngerangkul saya kalau saya ada apa gitu dari keluarga. Saya suka curhat sama tetangga gini. Semenjak saya kenal Tuhan, tetangga pada menghindar dari saya. Daripada saya kan sana sini, lebih baik saya mendiam diri dan saya berdoa. Semoga ada mujizat dari Tuhan. Iya. Ibu tidak ada pikiran menyesal karena dikucilkan sama tetangga, sama keluarga. Ibu tidak ada rasa menyesal dengan kondisi seperti itu? Tidak, saya tidak sama sekali. Saya tidak pernah merasa menyesal. Dikucilkan sama saudara, sama tetangga, sama orang tua, saya tidak pernah merasa menyesal. Karena ada Tuhan Yesus yang menolong saya. Amin. Jadi teman-teman, Ibu Nina ini memang benar-benar mengalami Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, tetapi Tuhan yang memang dirasakan, Tuhan yang dialami, dan itulah iman yang dimiliki oleh Ibu Nina sekarang ini. Dan memang seharusnya iman kita itu harus dialami, teman-teman, ya. Karena kalau cuma kata buku itu berbahaya buat kita sendiri. Tapi kalau kita mengalami, tidak ada yang bisa membantah itu, tidak ada yang bisa membelokkan itu, karena kita sendiri mengalami. Bu Nina dikucilkan keluarga, tidak diakui, bahkan tetangga-tetangga pun menghindar. Tetapi karena beliau mengalami, dia tetap cinta Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu luar biasa bagaimana iman di dalam Tuhan. Nah, Bu Nina, ikut Tuhan ini kan tantangannya besar, tantangannya berat. Bahkan mungkin kita bisa dianiaya, bahkan mungkin kita bisa dibunuh karena percaya Tuhan Yesus. Nah, kira-kira kalau aniaya, kalau tekanannya, tantangannya semakin membesar, izinkan saya bertanya, apakah Ibu mau meninggalkan Tuhan, apa Ibu tetap ikut Tuhan Yesus? Bagaimana keputusan Ibu? Saya tetap ini Tuhan. Saya nggak akan meninggalkan Tuhan. Saya tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya percaya. Ya, jadi itulah sesuatu kekuatan iman yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Nina, bukan lagi berdasarkan apa kata buku, tapi benar-benar itu terjadi di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, jangan terlambat. Karena ingat, firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Ya, cepat dan bertindak, jangan sampai Anda terlambat, jangan sampai Anda menunda-nunda waktu. Hidup ini singkat. Karena kalau Anda mati di luar Tuhan, maka Anda akan terhilang, Anda akan binasa
akan mendapatkan penghukuman yang kekal. Itu kata firman Tuhan di dalam Alkitab. Manusia akan dibakar di dalam lautan api. Karena apa? Karena manusia menolak kemurahan Tuhan dan manusia lebih percaya kepada iblis yang terus membohongi kehidupan manusia. Ya, nah, Ibu Nina adalah salah satu ya yang mengalami kuasa Tuhan, salah satu yang mengalami kasih Tuhan, yang membuat kita dikuatkan pada malam hari ini, yang membuat kita benar-benar mengenal bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, dan Tuhan yang benar. Ya, dan Ibu kira-kira selama ikut Tuhan, Ibu pasti pernah mengalami mujizat ya. Nah, Ibu bisa ceritakan mujizat apa yang Ibu rasakan yang pernah terjadi di dalam hidup Ibu? Ya, saya pernah merasakan mujizat itu dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus itu dari penyakit saya disembuhkan. Saya berdoa. Saya berdoa tiap malam, siang. Saya meminta pada Tuhan Yesus semoga saya disembuhkan dari penyakit saya. Amin. Jadi itulah, teman-teman. Terus? Ya, dan saya juga minta didoakan semoga adik saya itu cepat percaya sama bahwa Tuhan itu ada dan percaya, dan adik saya akan menjauhi larang-larangan yang membuat dia tidak percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Iya. Jadi Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Kalau Tuhan Yesus itu sekelas manusia, maka yang berlatar belakang dengan iman yang berbeda itu tidak akan ditengok Tuhan, tidak akan didatangi Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus itu bukan sekelas manusia, bukan sekelas nabi, dia memang adalah lautan kasih, maka dari iman yang berbeda tetap saja Tuhan mengasihi. Ada begitu banyak narasumber yang sudah kami hadirkan. Mereka orang-orang yang sebagian besar membenci Tuhan, menghina Tuhan, ya, mengejek Tuhan, tapi Tuhan mengasihi mereka semua, ya. Bahkan siapapun, mungkin Anda yang sedang menyaksikan ini, mungkin ada yang berkata, saya membenci, siapa itu Tuhan Yesus itu? Tidak apa-apa, ya. Karena kebencian manusia tidak akan pernah menang dengan kasih Tuhan. Kasih itu jauh lebih kuat daripada kebencian, amarah. Kebencian itu berasal dari iblis. Amarah dari iblis, ya. Fitnah, pertikaian, perseteruan, iri hati, hawa nafsu, perselisihan, perkelahian, itu semua berasal dari iblis. Tapi kasih Tuhan itu jauh lebih besar, ya. Dan Ibu Nina sudah menceritakan betapa dia mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, dan bagaimana kalau seandainya terjadi tantangan yang lebih besar, beliau tetap komitmen bahwa Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya. Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan buat hidupnya. Jadi demikianlah kesaksian daripada Ibu Nina, perjalanan iman beliau. Dan bagi teman-teman yang diberkati, yang mau dukung Ibu Nina, nanti nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Ya, terima kasih buat Bu Nina yang sudah bersaksi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian ini. Doa kami buat Anda semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan.